Dan kemudian kerja kerasnya justru makin lebih baik. Itu yang untuk kita harapkan. Baik, kita akan mendengarkan juga opini masyarakat. Mas Tommy, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV dari Manado, Sulawesi Utara, Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, shalom buat Pak Leonard. Shalom, Pak. Assalamualaikum buat Pak Tommy ya. Waalaikumsalam. Begini, ini menarik sekali bahwa terkadang kita hanya melihat dari mata sebelah saja ketika kita berbicara sebuah agama dan keyakinan. Yeah. Tetapi memang betul apa yang dibedah oleh editorial dan apa yang sudah disampaikan Bung Tommy tadi, Bung Leonard ya, bahwa ini adalah sebuah perbedaan keyakinan yang boleh lagi memperkaya khasanah budaya bangsa kita sendiri. Nah, di tengah-tengah perbedaan itu akan muncul suatu menghormati atas apa yang kita lakukan, sehingga cerminan bahwa silah pertama dan silah ketiga merupakan suatu kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang mesti harus. Tetapi kalau kita berkaca di tempo dulu, Bung Leonard, kadang-kadang ada sekelompok masyarakat datang di bulan puasa bukan menginsafi, menyadari bahwa selama ini berbuat salah, berbuat menyimpang dan harus bertobat, tetapi melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang sebetulnya sudah mencederai masyarakat lain. Nah, ini sebetulnya saya ingin mengatakan, Bung Tommy, bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan bahwa kita memusuhi agama yang lain. Tapi pemimpin umat lain yang mengajarkan, sehingga terprovokasi umat-umat yang di bawah untuk bergolak sesuai dengan apa yang diajarkan, bukan apa yang diyakini. Nah, saya kira marilah, saya juga bercermin, Bung Leonard, adik saya sendiri adalah Muslim, sedangkan saya ini adalah Kristen ya. Tetapi inilah yang menggambarkan Sulawesi Utara dengan filosofinya, orang semua bersaudara. Kita orang bersaudara. Orang semua bersaudara. Tidak dilihat dari sisi mana Anda datang, dari agama Anda datang. Tetapi inilah yang harus kita jaga, kerukunan, sehingga kalau di sini, Bung Leonard, sebentar lagi akan Lebaran, orang Kristen yang sibuk beli baju baru, bikin masak-masakan. Begitu juga kalau Natalan, orang Islam yang sibuk dengan menyiapkan segala sesuatu. Artinya bahwa kehidupan kita ini didasari pada kebersamaan. Kalau semua kita dasari pada kehidupan ini, Bung Tommy, ya saya yakin bahwa Indonesia tidak akan terpecah belah, tidak ada lagi konflik antar kelompok dan kelompok lain. Nah, ini yang harus barangkali kita imani dan kita yakini dan kita sadari. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Edo di Cibinong ya Pak. Selamat pagi Pak Vence, Pak Edo. Selamat pagi. Iya, di Cibinong, Jawa Barat. Shalom. Halo Pak, silakan Pak Edo. Ya. Shalom. Shalom Pak. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa bagi umat Islam yang melaksanakannya. Apa yang diprogramkan oleh pemerintah cukup baik dan sangat baik. Dan kita hendaklah melaksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Jadi ormas-ormas menahan diri, karena itu akan memperjelek atau puasa itu tidak akan berhasil kalau dengan emosi, karena puasa akan meminta kita untuk bersabar dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah gitu. Jadi sangat setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah, dan saya yakin bahwa umat semua menginginkan puasa ini baik. Terpujilah. Baik. Itu saja. Terima kasih Pak Edo di Cibinong, Jawa Barat Pak. Selamat pagi. Ya Mas Tommy, Pak Vence, Pak Edo melihat bahwa sebetulnya bangsa kita punya modal saling menghargai. Mungkin jangan-jangan ada beberapa, kalau saya pakai istilah mungkin oknum, Mas Tommy, pemimpin yang kemudian mulai mendorong adanya intoleransi. Bagaimana ini Mas Tommy? Ya, kalau kita lihat sejarahnya, bahkan pembentukan Indonesia pada sidang PPKI, ya kan, itu kan bagaimana perdebatan di antara para founding fathers itu.
Dan tapi pada akhirnya kan mereka menunjukkan bahwa keberagaman itu adalah sebuah anugerah juga, kekuatan juga bagi di Indonesia, dan akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan bersama untuk membentuk sebuah Indonesia yang multi etnis, multi agama, multi suku segala macam untuk menjadi satu Indonesia. Dan sejarah ini kan juga dimulai dari perjalanan sangat panjang. Ya kan, mulai dari 1908, 1928 sampai 1945. Nah, mengapa kemudian hal-hal yang sangat positif yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini tidak berlanjut pada kita? Nah, ini yang sekali lagi seharusnya menjadi pertanyaan pada kita. Nah, caranya adalah dengan kita harus selalu saling mengingatkan bahwa kita harusnya beruntung ya hidup di Indonesia yang seperti ini dengan keberagamannya, saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kemudian karena ada kesadaran bahwa kita adalah saudara yang sama pada negara yang sama, kemudian disitulah muncul toleransi itu. Nah, sepanjang perjalanan Indonesia memang ada naik dan turun, tetapi kan sekali lagi pada akhirnya yang besar itu kan menyadari bahwa ya kita ini bersama-sama. Nah, ini yang saya kira kita tidak perlu berkecil hati terhadap proses yang sedang terjadi, bahwa ada persoalan dari luar, ya kan, tekanan dari luar termasuk ideologi dan paham-paham dari luar yang mempengaruhi. Tetapi yang tadi saya katakan, penelitian CNN ini masih baru dilakukan. Pada kenyataannya orang luar melihat Indonesia itu memang orang yang atau bangsa yang toleransinya tinggi. Ini yang saya kira sebetulnya tidak perlu membuat kita kecil hati, tetapi memang hal-hal yang kecil yang tadi disampaikan oleh Leo tadi harus kemudian tetap kita ingatkan supaya kemudian mereka tidak terbawa arus. Baik, Mas Tommy, kita akan lanjutkan lagi dialog kita, tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Budi Aditya kami lanjutkan sesaat lagi.